Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Ribuan warga Merauke termakan berita bohong penemuan pelaku pembunuhan anak tunarungu. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre 2 jam untuk mengisi 20 liter minyak tanah. Cekcok di pesta dansa warga 2 kampung di Merauke bentrok, seorang tewas dan 5 rumah terbakar. Satuan Tugas Pangan Polres Sarmi mendatangi toko dan retail modern untuk mengecek harga dan ketersediaan beras. Dalam sidak, Satgas Pangan menemukan harga beras, baik jenis SPHP maupun medium, masih jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Menurut sejumlah pedagang kepada polisi, harga HET tidak bisa dijalankan pedagang karena biaya distribusi dan ongkos angkut dari Jayapura yang mahal. Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang akhir tahun, Satgas Pangan Polres Sarmi telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah toko dan retail di wilayah Kabupaten Sarmi. Dari hasil pemantauan, harga beras di pasaran masih tergolong stabil, meskipun terdapat sedikit perbedaan akibat biaya distribusi dari Jayapura yang cukup tinggi. Kami memastikan bahwa stok beras di wilayah Kabupaten Sarmi masih aman dan belum ditemukan adanya praktek penimbunan. Satgas Pangan Polres Sarmi sendiri akan terus melakukan pemantauan rutin untuk mencegah permainan harga serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar. Kami juga mengimbau kepada para pedagang agar tidak menahan stok maupun menaikkan harga di luar ketentuan harga eceran tertinggi. Tidak ada tindakan dari kepolisian soal harga beras yang dijual di luar HET, karena polisi masih akan mengecek biaya distribusi dari gudang ke Kabupaten Sarmi, apakah harganya tinggi atau masih bisa dijangkau oleh pedagang. Satgas Pangan Polres Sarmi juga memantau dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan stok beras di Sarmi aman, karena untuk masyarakat di Papua, yang penting stok beras tetap tersedia. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Ratusan pembalap dari Papua, Papua Barat Daya hingga Sulawesi Selatan mengikuti kejuaraan balap motor yang berlangsung di sirkuit Fai Mayaf, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Kejuaraan balap motor digelar dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Selama 3 hari penyelenggaraan, event ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat dan menjadi pembuktian bahwa Maibrat yang sering dicap rawan konflik berpotensi besar dalam bidang olahraga dan pariwisata. Yang menarik, dalam kejuaraan ini, panitia mengganti payung dengan koba-koba, payung tradisional dari rajutan daun pandan hutan dan kulit kayu genemo. Koba-koba ini biasanya digunakan perempuan Maibrat saat beraktivitas di kebun, sehingga aroma khas adat Maibrat sangat kental dalam kejuaraan balap motor ini. Di mana melalui momen ini, kami mencoba untuk mengangkat budaya atau produk-produk keunggulan kita. Salah satunya tadi yang kita sama-sama saksikan di garis start, bahwa ada pemandangan yang agak sedikit berbeda dari beberapa event-event lotres di mana-mana. Kali ini khusus untuk teman-teman yang garis payung, kami mencoba merubah itu dan menonjolkan keunggulan daerah kita. Karena koba-koba itu merupakan salah satu mahkota atau salah satu salah satu yang menjadi kebutuhan dari kita orang Maibrat, mulai dari orang-orang tua terdahulu sehingga sekarang. Nah, itu yang coba kami angkat dalam event ini. Dalam kejuaraan balap ini, panitia juga menjual berbagai produk lokal seperti noken dan manik-manik dengan harga terjangkau karena bagian dari promosi UMKM daerah.
Kejuaraan balap selain mencari bibit atlet muda, ajang ini juga membangkitkan semangat pemuda untuk mengembangkan potensi daerah. Topan dan Riantonai melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Fenomena hujan yang diduga mengandung partikel mikroplastik dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Fenomena ini diduga merupakan dampak dari aktivitas manusia yang menghasilkan sampah plastik dan meningkatkan polusi lingkungan. Menanggapi hal tersebut, pihak BMKG Merauke menyatakan hingga saat ini belum ada hasil penelitian atau pernyataan resmi terkait hujan yang mengandung partikel mikroplastik. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai hujan yang mengandung mikroplastik yang berada di wilayah sekitaran Pulau Jawa, untuk wilayah daerah Papua Selatan sendiri saat ini BMKG belum melaksanakan riset tersebut. Saat ini untuk pemantauan curah hujan yang mengandung aerosol ataupun partikel-partikel itu berada di Stasiun Klimatologi Tanah Miring, dan untuk sementara belum ada statement dari kepala. Kami nyatakan belum ada riset mengenai hujan yang mengandung mikroplastik. Pihak BMKG Merauke menegaskan untuk memastikan kandungan mikroplastik dalam hujan diperlukan penelitian khusus dan pengujian laboratorium yang belum dilakukan hingga saat ini. BMKG terus mengimbau warga untuk lebih bijak mengelola sampah plastik agar dampak pencemaran lingkungan tidak semakin meluas. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke berbondong-bondong mendatangi Jalan Israel pada hari Kamis. Mereka penasaran ingin melihat pelaku yang membunuh seorang anak perempuan penyandang disabilitas. Belakangan diketahui, ternyata berita tersebut tidak benar karena hingga kini pelaku masih buron. Meski demikian, lokasi di Jalan Israel sudah kepalang ramai. Polisi turun tangan mengamankan situasi dan mengatur lalu lintas karena macet. Polisi mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Sekaligus menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Ya. Yang pasti terkait kejadian dugaan pembunuhan itu, kita sedang tangani secara serius. Ya. Setiap hari kita laksanakan analisa dan evaluasi terhadap perkembangannya, dan kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar kasus ini bisa terungkap. Namun tidak perlu kemudian kita bersikap reaktif ya terhadap isu-isu yang belum jelas kebenarannya, karena bisa berdampak terhadap kerugian yang lebih besar. Masyarakat akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah mendapat penjelasan polisi. Kematian Julia Rizky Ramadiana alias Kiki menggegerkan masyarakat Merauke. Gadis tunarungu tersebut tewas bersimbah darah. Pelaku menculiknya dari rumah, lalu menghabisi nyawanya tidak jauh dari rumahnya. Hingga kini pelaku masih diburu polisi. Polisi juga sudah memeriksa rekaman CCTV yang di dalamnya diduga pelaku penculikan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.